Tahukah kalian dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan? Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau ini memiliki pantai dan terumbu karang yang indah. Kedua pulau ini merupakan pulau yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau-pulau ini sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 2002, Pulau Sipadan beserta Pulau Ligitan diputuskan menjadi wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Dengan pertimbangan, Malaysia dianggap lebih dominan daripada Indonesia dalam mengelola pulau-pulau tersebut dengan baik, sehingga pulau ini diserahkan pada Malaysia. Kedua pulau ini terletak di ujung timur laut, Kecamatan Sebati, Kalimantan Utara. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Kalimantan Utara atau Kaltar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Luas Provinsi Kalimantan Utara sekitar 75.467,70 km persegi. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Kecamatan Tanjung Selor bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kalimantan Utara sekitar 742.245 jiwa. Sebagian besar penduduk Kalimantan Utara berasal dari luar wilayah Kalimantan Utara, yaitu etnis Jawa, disusul etnis-etnis dari Sulawesi Selatan, yaitu etnis Bugis dan etnis Toraja. Selebihnya dihuni oleh etnis asli Kalimantan. Etnis asli dari Kalimantan Utara terdiri dari etnis Bulungan yang menduduki wilayah Kesultanan Bulungan. Etnis Tidung merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia atau negeri Sabah. Etnis Melayu dan etnis Dayak. Bahasa daerah yang dominan di Kalimantan Utara adalah bahasa Dayak. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari sektor pertambangan antara lain minyak, gas alam, dan batu bara. Sejarah Kalimantan Utara. Dalam sejarahnya, negeri-negeri di bagian utara Pulau Kalimantan yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei, sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan. Daerah yang sekarang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian timur merupakan wilayah Mandala, negara Berau yang dinamakan Negeri Marancang. Sebagian utara Negeri Marancang atau bagian timur Sabah terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah Brunei. Kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan suku Sulu mulai bermukim sebagian wilayah tersebut. Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Negeri Marancang atau timur Sabah dan Belanda menguasai sebelah selatan Negeri Marancang atau sekarang Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam Mandala, negara Kesultanan Sulu. Namun, dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pulau Kalimantan memiliki satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an setelah melalui proses panjang. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas 1 provinsi dan 10 kabupaten termasuk Kalimantan Utara pada hari Senin 22 April 2013. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Kalimantan Utara. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah kecamatan dan merupakan pusat pemerintahan Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Bulungan. Status Tanjung Selor saat ini masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh camat. Lambang Kalimantan Utara berbentuk perisai persegi 5. Di dalamnya terdapat tulisan Kalimantan Utara, melambangkan identitas Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Gerbang perbatasan warna merah putih melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berada di perbatasan NKRI. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan parang dan tombak bersilang melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara yang hidup saling berdampingan, rukun, bersatu, dan harmoni. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Laut bergelombang melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan. 4 buah sungai berwarna putih melambangkan Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, dan Sungai Sebuku. Moto provinsi ini adalah Benu Anta, merupakan moto dari Provinsi Kalimantan Utara, yaitu wilayah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kalimantan Utara memiliki 5 kabupaten dan kota madya, antara lain Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan. Pulau Sebati merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pulau Sebati termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebati, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan. Pulau Sebati terbagi 2, belahan utara merupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan. Sebati merupakan salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia saat terjadinya konfrontasi. Tugu Dwi Kora adalah sebuah tugu yang terletak di pusat kota Kabupaten Nunukan dan diresmikan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Tugu Dwi Kora Nunukan ini didirikan untuk mengenang perjuangan para pahlawan pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Kalimantan Utara merupakan garda terdepan Republik Indonesia. Terdapat 4 pos lintas batas negara atau PLBN di Kalimantan Utara yang masih dalam tahap konstruksi dan belum diresmikan, antara lain PLBN Senyamuk dan PLBN Labang, berada di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia.
PLBN Long Midang berada di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Dan juga PLBN Long Nawang berada di Kabupaten Malinau yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Baloi Mayo atau Rumah Baloi merupakan rumah adat suku Tidung yang terkenal di Kalimantan Utara. Rumah adat ini terletak di Karanganyar Pantai, Kelurahan Tarakan Barat, Kota Tarakan. 80% wilayah Kalimantan Utara merupakan kawasan hutan, antara lain Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Borneo dan kawasan Asia Tenggara. Kawasan TNKM memiliki luas lahan sekitar 1,35 juta hektar, mencakup lembah-lembah daratan rendah, daratan tinggi pegunungan, serta gugus pegunungan terjal yang terbentuk dari berbagai formasi, sedimen, dan vulkanis. Dan memiliki jenis flora dan fauna yang sangat beragam dengan 19 jenis endemik dan 12 jenis yang hampir punah. Taman nasional ini terletak di wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan, berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Kawasan konservasi mangrove dan bekatan berada di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tarakan. Hutan mangrove Tarakan memiliki luas sekitar 21 hektar yang dihuni sekitar 37 ekor bekatan. Terdapat desa wisata di Kalimantan Utara, antara lain Desa Longbawan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Desa ini ditinggali oleh penduduk asli dari suku Dayak Lundayeh yang masih memegang teguh adat dan istiadat. Daya tarik Longbawan Krayan adalah air terjun, sungai yang indah, perbukitan hijau, dan mendirikan tenda di area terbuka. Desa Long Alango berada di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, merupakan desa wisata yang ditinggali oleh suku Dayak Kenya. Desa Long Beluah merupakan sebuah desa wisata di pedalaman yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Terdapat air terjun yang unik di Kalimantan Utara, antara lain air terjun Semolon berada di Desa Peking yang masih berada di wilayah Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.